Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari yang kedua daripada orang-orang yang beriman yang berpuasa Ramadan di tahun 1440 Hijriah. Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadha khamsata asya. Siapa saja yang menghendaki bahwa usahanya menjadi baik. Saya ulangi, siapa saja yang punya rencana usahanya menjadi baik, fa alaihi ayyahfadha khamsata asya, maka kepadanya wajib memelihara 5 perkara. Artinya ketika ada 5 macam ini sama pengusaha sama kita, usaha kita menjadi usaha yang baik. Al-awwal, yang pertama, alla yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasbi. Kita tidak boleh mentakhirkan, tidak boleh menundakan salah satu pun kewajiban kepada Allah dengan gara-gara usaha kita. Kita punya usaha, kita sebagai petani misalnya, kita sebagai pedagang ataupun usaha lainnya, ketika mendengar suara azan di masjid ataupun di mana, segera kita menutup usaha dan pergi ke tempat di mana suara azan berkumandang. Itu kita istiqamah, itu kita konsisten, itu kita langgengkan dan kita lestarikan, niscaya usaha kita akan jadi baik. Yang kedua, alla yuzi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Ketika kita berusaha, tidak boleh menyakiti seorang pun daripada makhluk Allah gara-gara kita punya usaha. Kemarin misalnya ketika terjadi banjir bandang di Aceh Utara, di Pidijaya, di Langkahan, di Aceh Timur, di Tamiang, dan di mana lainnya, di antara kita ada yang meninggikan harganya setinggi-tingginya, sehingga telur 1 butir 5.000 rupiah, 1 papan sampai 200.000, beras sampai 500.000. Kita menimba air keruh, artinya mengambil keuntungan ketika orang pada susah. Kalau demikian caranya kita berusaha, usaha kita bukan usaha yang baik. Tidak ada barakah daripada pekerjaan kita, dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang seperti itu, muslimin sekalian. Ihtikar, menimbun harta dengan sebanyak-banyaknya dan menjual ketika harta penceklik. Yang ketiga, ayyaqsida bikasbihi isti'afafan li nafsihi wa 'iyalihi wa la yaqsidah bi al-jama' wal kasrata. Kita punya rencana dengan usaha untuk mencukupi diri kita dan keluarga kita, dan kita tidak punya rencana untuk mengumpulkan harta dan memperbanyak harta kita. Tidak itu. Ketika kita pergi pada waktu pagi, kita bermohon kepada Allah. Setelah selesai daripada solat duha minimal 2 rakaat, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jamala jamaluka wa quwwata qudwatuka wa qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis samai fanzil. Wahai Allah, ketika rezeki kami ada di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Andai kata rezeki kami di bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana qalilan fakasirhu.
Andai kata rezeki kami sedikit, maka banyakkan ya Allah. Wa in kana mu'asiran fayasirhu. Andai kata rezeki kami payah, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru. Jika rezeki kami haram, sucikan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rezeki kami jauh, dekatkan ya Allah. Itu doa yang kita bermohon kepada Allah ketika selesai salat duha, lalu kita ke pasar membuka toko dan lain sebagainya. Kemudian kita punya hajat kepada Allah, ya Allah, rezeki yang kau berikan adalah untuk mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan keluargaku. Kita tidak mengumpul-ngumpulkan harta. Pertanyaan, apakah salah harta kita banyak? Tidak. Namun itu bukan tujuan, tapi itu recehan. Yang keempat, alla yajhida nafsahu fil kasbi jiddan. Yang keempat, ketika berusaha kita jangan mempersil diri untuk berusaha. Jangan seolah-olah dunia ini kita akan berakhir di dunia. Namun usaha itu bukanlah usaha. Usaha itu adalah amalan. Kita beramal. Maka dikatakan ada yang namanya ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ada yang namanya ibadah ghairul mahdhah, termasuk di dalamnya berjualan, termasuk di dalamnya berusaha dan berbagai macam usaha yang halal. Itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan mempersilkan diri untuk itu. Yang terakhir yang sangat penting, alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, bahwa jangan memandang rezeki itu hasil daripada usaha kita, tetapi pandanglah rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, wal kasba sababan, sementara usaha Allah merupakan sebab daripada kita manusia. Semoga bermanfaat.